Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Hafizah Haura dengan nomor induk 2019 340022. Saya merupakan mahasiswi dari kelas Bahasa Indonesia 5 PMA Universitas Said Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada penyebab terjadinya ragam bahasa, yang ketiga ada jenis-jenis ragam bahasa, dan yang terakhir ada contoh. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa ini timbul karena latar belakang budaya, sejarah, ataupun letak geografis. Akibatnya, muncul berbagai variasi bahasa di Indonesia. Nah, penyebab terjadinya ragam bahasa. Yang pertama itu adanya faktor budaya. Nah, faktor budaya ini terjadi karena setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua itu ada faktor sejarah. Faktor sejarah itu terjadi karena setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Yang terakhir ada faktor perbedaan demografi. Faktor perbedaan demografi itu terjadi karena setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai dan pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Nah, berbeda halnya dengan daerah dengan pemukiman padat penduduk yang biasanya menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasinya yang saling berdekatan. Nah, biasanya juga mereka menggunakan intonasi volume suara yang kecil. Selain ketiga faktor yang sudah tadi saya sebutkan, ragam bahasa juga terjadi karena perkembangan zaman, di samping perbedaan cara penyampaian atau logat bahasanya. Selanjutnya ada jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama itu dilihat dari cara penuturannya. Yang pertama itu ada ragam dialek. Ragam dialek atau daerah adalah variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama ini juga disebut dengan logat. Yang kedua itu ada ragam terpelajar. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari halieusa asing. Yang ketiga ada ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan. Yang terakhir ada ragam tidak resmi. Ragam tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Selanjutnya itu dilihat dari cara berkomunikasi, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ragam lisan dan yang kedua ada ragam tulis. Ragam lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap atau organ of speech. Dalam ragam lisan, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapannya. Contoh ragam lisan yakni meliputi hal-hal berikut ini. Ada ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. Adapun ciri-ciri dari ragam bahasa lisan. Yang pertama itu memerlukan kehadiran orang lain, terus dia itu terikat oleh ruang dan waktu, dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Yang kedua yaitu ada ragam tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Nah, dalam ragam bahasa tulis ini, kita harus memerhatikan beberapa hal seperti tata cara penulisan atau ejaan, di samping aspek tata bahasa dan pemilihan kosakata. Dalam hal ini, kita dituntut untuk tepat dalam pemilihan unsur tata bahasa seperti bentuk kata, susunan kalimat, pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan juga penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide kata. Contoh ragam lisan yakni meliputi hal-hal yang pertama ada ragam bahasa teknis, yang kedua ada ragam bahasa undang-undang, yang ketiga ada ragam bahasa catatan, dan yang terakhir ada ragam bahasa surat. Adapun ciri-ciri ragam tulis yaitu tidak memerlukan kehadiran orang lain,
tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Selanjutnya itu dilihat dari topik pembicaraan. Yang pertama dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, dan ragam sastra. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat dikatakan sebagai ragam sosial. Yang kedua ada ragam fungsional. Ragam fungsional atau yang biasa juga disebut dengan profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam fungsional ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Selanjutnya ada ragam jurnalistik. Bahasa jurnalistik adalah ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran atau dunia pers atau media massa celak. Nah, dalam perkembangan lebih lanjut, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang dipergunakan oleh seluruh media massa. Yang terakhir itu ada ragam sastra. Ragam sastra memiliki sifat atau karakter subjektif, lentur konotatif, kreatif, dan inovatif. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi atau perasaan dan pikiran. Fantasi dan lukisan angan-angan, penghayatan lahir dan batin, peristiwa dan khayalan dengan bentuk istimewa. Nah, berikut adalah contoh ragam dialek. Realisasi pelafalan kata orang Jawa seperti pendidikan, tabraan, kenainan, geraan. Logat daerah yang paling kentara, yakni dari segi tata bunyinya. Logat Indonesia yang dilafalkan oleh orang Tapanuli dapat dikenali, misalnya karena tekanan kata yang amat jelas. Logat Indonesia orang Bali dan Jawa, yakni pada pelafalan bunyi T dan D-nya. Ciri-ciri khas yang meliputi tekanan, turun naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa membangun aksen yang berbeda-beda. Selanjutnya ada contoh ragam terpelajar. Kalau tidak terpelajar ini seperti di layar ya. Kalau tidak terpelajar itu ada video, film, komplek, pajar, dan vitamin. Nah, sedangkan kalau ragam terpelajar itu harusnya video, film, kompleks, fajar, dan vitamin. Nah, yang terakhir ada contoh ragam fungsional. Ragam kedokteran ada 4 hal yang membuat seorang dewasa dapat kehilangan daya penglihatannya. Yang pertama, kelainan di kornea, lalu kelainan lensa, kelainan di retina, dan terakhir di pusat saraf pengolah data yang datang dari mata. Kelainan kornea dapat diatasi dengan transpalasi kornea yang dilakukan di Indonesia. Sudah banyak dilakukan. Demikian pula kelainan lensa katarak misalnya. Sudah bukan hal sulit lagi mengindikasi adanya gangguan fungsi di bagian otak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.